Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mencoba mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai mikrobiologi peternakan. Dengan anggota Dian Agustini, Dwi Fitri Khotimah, Fahri Eka Ramadhani, Haidar Khalid Al-Mubarok, Hanida Amelia Solihah, dan saya Nurul Azizah. Baik, yang pertama saya akan mencoba menjelaskan terkait gambaran umum dari mikrobiologi peternakan. Peternakan adalah usaha mengembangbiakan dan membudidayakan hewan ternak yang mempunyai tujuan mendapatkan hasil dari usaha peternakan. Ternak adalah hewan yang dipelihara sebagai penghasil sumber pangan dan sumber bahan baku industri. Bidang peternakan merupakan penghasil utama sumber protein hewani seperti daging, susu, dan telur, yang mempunyai peran penting dalam pemenuhan gizi bagi kehidupan. Maka dari itu, pembangunan bidang sektor peternakan mempunyai peluang untuk dikembangkan. Dalam usaha peternakan, ada beberapa hal yang harus diperhatikan, di antaranya adalah kualitas bahan pakan yang diberikan ke ternak. Peternakan mempunyai peranan yang penting dalam pembangunan setidak-tidaknya dalam 4 hal strategis, yaitu pertama, peternakan untuk menyediakan pangan, terutama untuk memenuhi kebutuhan rakyat akan protein hewani. Yang kedua, peternakan untuk sumber pendapatan dan kesempatan kerja. Yang ketiga, peternakan untuk usaha pertanian yang berkelanjutan dan perbaikan lingkungan hidup. Dan yang keempat, peternakan untuk pengentasan masyarakat dari kemiskinan. Indonesia merupakan negara agraris yang memiliki sumber daya alam yang melimpah, sehingga mempunyai potensi yang sangat besar dalam bidang pertanian dan peternakan. Namun di Indonesia sendiri, pada bidang peternakan belum cukup mampu secara optimal dalam menjalankan peran strategis tersebut. Hal ini dikarenakan kebanyakan usaha peternakan masih dikelola secara tradisional, sehingga belum mampu memberikan kesejahteraan yang memadai dan juga belum mampu mencukupi kebutuhan protein hewani yang terjangkau oleh masyarakat. Karena sebagian besar sumber protein hewani, terutama daging dan susu, masih impor, sehingga harganya relatif tinggi. Mikrobiologi merupakan salah satu cabang ilmu yang telah menjadi pusat perhatian yang kian berkembang karena banyak berperan dalam pemanfaatan sumber daya dan dapat digunakan sebagai bahan konsumsi manusia. Dengan adanya mikrobiologi, maka produk-produk peternakan dalam bidang teknologi hasil ternak dapat dikembangkan. Mikroba dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas hasil ternak sehingga nilai ekonomisnya juga akan meningkat. Selain itu, mutu juga dapat memperpanjang masa simpan produk peternakan. Kehadiran mikroorganisme merupakan sesuatu yang vital bagi proses kehidupan manusia dan lingkungannya, di mana mikroba ini ikut berpartisipasi dalam siklus elemen bumi, baik pada siklus karbon maupun nitrogen. Selain itu, mikroorganisme juga memegang peranan penting dalam ekosistem, misalnya dalam proses daur ulang kembali jasad-jasad renik dan produk persampahan melalui dekomposisi. Sementara itu, peranan mikroba dalam dunia peternakan menggunakan prinsip bioteknologi telah mampu menghasilkan pakan ternak yang optimal dari segi kuantitas, kualitas, maupun kontinuitas ketersediaan pakan untuk mencapai tujuan keuntungan jangka panjang. Beberapa penelitian telah membuktikan berbagai peran atau manfaat mikroorganisme dalam bidang peternakan, antara lain, yang pertama, mikroorganisme dalam produk probiotik dan manfaatnya bagi sistem pencernaan ternak. Probiotik merupakan feed aditif yang ditambahkan dalam campuran ransum ternak yang mengandung mikroorganisme jenis tertentu. Penggunaan probiotik ini dapat meningkatkan nilai gizi dari pakan tersebut, sehingga hasil disesuaikan dengan unsur nutrisi tertentu yang komposisinya kurang dalam ransum dan dapat dipenuhi dengan penambahan probiotik. Penggunaan probiotik sangat besar manfaatnya dalam peningkatan teknologi usaha peternakan, khususnya dalam hal menekan harga pakan, meningkatkan kualitas bahan pakan, serta kualitas produksi ternak. Komponen biaya pakan adalah komponen terbesar yang harus dikeluarkan oleh peternak. Yang kedua, mikroorganisme dan manfaatnya pada peningkatan kandungan gizi susu sapi.
Bakteri Butyric Fibrisolvens yang menghasilkan enzim linoleat isomerase dapat mempengaruhi susu yang dihasilkan memiliki kandungan asam linoleat yang tinggi. Susu yang mengandung asam linoleat terkonjugasi yang dapat dipercaya menambah kekebalan tubuh dan mengurangi pertumbuhan tumor. Kandungan asam linoleat dalam susu organik lebih tinggi. Hal ini kemungkinan ini dikarenakan pada sapi organik lebih banyak diberi makan rumput dan pakan alami daripada pakan berkonsentrat. Yang ketiga, peran konsorsium mikroba dalam pengolahan limbah kotoran sapi menjadi kompos. Dari berbagai produk berternak sapi, salah satu yang menjadi masalah sehingga bisa merepotkan adalah kotoran sapi. Jika sapi yang dipelihara jumlahnya banyak dan cara pemeliharaannya dibiarkan berkeliaran di berbagai tempat, tanpa pengkandangan dan pemeliharaan yang baik, dapat dipastikan kotoran sapi akan berceceran di mana-mana. Hal tersebut tentu tidak bisa dibiarkan begitu saja, karena selain mengganggu dan mengotori lingkungan, juga sangat berpotensi untuk menimbulkan penyakit bagi masyarakat sekitar. Agar kotoran sapi tidak terbuang sia-sia, maka kotoran ini dapat dimanfaatkan sebagai pupuk organik yang baik untuk tanaman. Pembuatan pupuk organik tidak terlepas dari proses pengomposan yang diakibatkan oleh mikroba yang berperan sebagai pengurai atau dekomposisi berbagai limbah organik yang dijadikan bahan pembuat kompos. Penggunaan mikroba sebagai aktivator untuk memperoleh kompos dengan kualitas yang baik tergantung kepada bahan-bahan yang digunakan, cara pembuatannya, tempat pembuatannya, serta lama pengomposannya. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik ya teman-teman, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya sebelumnya. Kali ini saya akan membahas mengenai contoh dan deskripsi pemanfaatan mikrobiologi dalam bidang peternakan. Salah satu contohnya adalah pakan ternak fermentasi untuk meningkatkan kualitas, palatabilitas, kecernakan, dan daya simpan pakan ternak, serta kualitas produksi ternak. Fermentasi ini dapat dilakukan menggunakan berbagai mikroorganisme seperti bakteri, fungi, atau hamil. Nah, pembuatan pakan fermentasi ini memanfaatkan bakteri asam laktat atau BAL. Beberapa jenis BAL pada asam laktat pada hewan ternak adalah ini: Lactobacillus vitulinis, Lactobacillus johnsoni, Lactobacillus ini, dan seterusnya sampai Streptococcus bovis. Selanjutnya yaitu pembuatan pakan ternak fermentasi atau silase. Silase merupakan proses pengawetan hijauan atau pakan segar dalam kondisi anaerob dengan pembentukan atau penambahan asam. Asam yang terbentuk yaitu asam organik seperti asam laktat, asetat, dan butirat sebagai hasil fermentasi karbohidrat yang terlarut oleh bakteri sehingga menyebabkan penurunan pH. Nah, turunnya nilai pH ini akan menghambat pertumbuhan mikroorganisme pembusuk. Kualitas silase tergantung dari kecepatan fermentasi pembentuk asam laktat, sehingga dalam pembuatan silase terdapat beberapa bahan tambahan yang biasa diistilahkan sebagai aditif silase. Proses awal dalam fermentasi asam laktat adalah proses aerob. Udara yang berasal dari lingkungan ataupun yang berasal dari hijauan menjadikan reaksi aerob terjadi. Hasil reaksi aerob yang terjadi pada fase awal fermentasi silase menghasilkan asam lemak volatil yang menjadikan pH turun, sebagaimana di atas ini tadi. Dan proses pembuatan silase itu dipengaruhi oleh 3 faktor. Yang pertama, hijauan yang cocok untuk dibuat silase yaitu rumput, tanaman tebu, tongkol gandum, tongkol jagung, pucuk tebu, dan jerami padi. Yang kedua, penambahan zat aditif untuk meningkatkan kualitas silase. Beberapa di antaranya adalah limbah ternak, urea, air, dan molasses, atau biasanya peternak menyebutnya dengan tetes tebu. Aditif digunakan untuk meningkatkan kadar protein atau karbohidrat pada material pakan. Biasanya, kualitas pakan yang rendah memerlukan aditif untuk memenuhi kebutuhan nutrisi ternak. Yang ketiga, yaitu kadar air. Tingginya kadar air akan menyebabkan muncul jamur dan asam yang tidak diinginkan, seperti asam butirat. Sedangkan rendahnya kadar air menyebabkan suhu menjadi tinggi. Dan pada silo atau wadah fermentasi mempunyai risiko yang tinggi terhadap kebakaran. Nah, selanjutnya itu proses fermentasi silase yang terdiri dari 3 fase. Yang pertama, fase aerobik.
normalnya berlangsung sekitar 2 jam, yaitu ketika oksigen yang berasal dari atmosfer yang berada di antara partikel tanaman berkurang. Oksigen yang berada di tanaman ini digunakan oleh tanaman, mikroorganisme anaerob, dan fakultatif aerob untuk melakukan proses respirasi. Yang kedua, fase fermentasi. Fase ini merupakan fase awal dari reaksi anaerob. Fase ini berlangsung dari beberapa hari hingga beberapa minggu, tergantung dari komposisi bahan dan kondisi silase. Jika proses ini berjalan sempurna, maka BAL sukses berkembang. Nah, BAL pada fase ini menjadi bakteri yang mendominasi dengan pH sekitar 3,8 sampai 5. Yang ketiga yaitu fase stabilisasi. Fase peak out atau fase aerobik ini wadah yang sudah terbuka, terjadi kontak langsung dengan lingkungan, maka terjadi proses aerobik. Dan untuk menilai baik atau tidaknya hasil itu menggunakan beberapa kriteria, yaitu terkait ada atau tidaknya jamur, bagaimana baunya, dan juga mengenai nilai pH-nya. Ini bersumber dari Departemen Pertanian yang tertera dalam artikel yang ditulis oleh Prasetyo pada tahun 2019. Nah, selain dalam fermentasi pakan ternak, pemanfaatan mikrobiologi juga dapat dimanfaatkan sebagai probiotik yang terdiri dari bakteri gram positif, bakteri gram negatif, yeast, dan kapang. Karena pada ternak ruminansia, proses pencernaan dalam rumen sangat bergantung pada populasi dan jenis mikroba rumen. Pada dasarnya, proses perombakan makan adalah aktivitas enzim yang dihasilkan oleh mikroba rumen. Oleh karena itu, usaha pemanfaatan pakan serat di samping melalui pengolahan juga mengoptimalkan pertumbuhan bakteri pada rumen. Caranya dengan pemberian suplemen tambahan yang bisa dicampurkan dalam makanan atau minuman. Beberapa contohnya mikroorganisme yang dimanfaatkan adalah Lactobacillus aedecophilus, Biogas, Aspergillus niger, Saccharomyces cerevisiae, Buttervibrio Vibrio solvens. Nah, mengenai manfaatnya akan dibahas oleh teman saya sebelumnya. Terima kasih. Selanjutnya, saya akan melanjutkan penjelasan mengenai contoh dan deskripsi pemanfaatan yang kedua, yaitu biogas sebagai sumber energi alternatif. Biogas adalah salah satu inovasi yang dihasilkan untuk membantu kelangkaan sumber daya minyak. Biogas merupakan campuran gas yang dihasilkan dari proses perombakan kotoran ternak sebagai bahan organik oleh mikroorganisme dalam kondisi tanpa oksigen atau proses anaerob, sehingga dapat dijadikan sebagai sumber daya alternatif yang ramah lingkungan. Biogas dimanfaatkan sebagai pengganti dari LPG dan bahkan dapat dijadikan sebagai sumber pembangkit listrik untuk skala besar. Penggunaan biogas lebih murah dibandingkan jika menggunakan bahan bakar minyak. Prinsip pembuatan biogas. Prinsip pembuatan biogas adalah adanya dekomposisi bahan organik secara anaerobik atau tertutup dari udara bebas untuk menghasilkan gas yang sebagian besar adalah berupa gas metan yang memiliki sifat mudah terbakar dan karbon dioksida. Gas inilah yang disebut biogas. Proses dekomposisi anaerobik dibantu oleh sejumlah mikroorganisme, terutama bakteri metan. Suhu yang baik untuk proses fermentasi adalah 30-55 derajat Celcius, di mana pada suhu tersebut mikroorganisme mampu untuk merombak bahan organik secara optimal. Selama berlangsungnya proses fermentasi untuk memproduksi gas metan, mikroorganisme yang berperan di sini memerlukan nutrisi seperti karbohidrat, lemak, protein, fosfor, dan unsur-unsur mikro. Hasil perombakan bahan-bahan organik oleh bakteri adalah gas metan seperti yang terlihat di bawah ini. Komposisi biogas yaitu terdiri dari kotoran sapi, campuran kotoran ternak dengan sisa pertanian. Untuk jenis gasnya yaitu biogas, campuran kotoran, dan sisa pertanian, berupa metan, karbon dioksida, nitrogen, karbon monoksida, oksigen, propena, hidrogen sulfida, dan sedikit nilai kalor. Instalasi biogas.
Prinsip bangunan utama dari instalasi biogas adalah digester yang berfungsi untuk menampung gas metan hasil perombakan bahan-bahan organik oleh bakteri. Jenis digester yang paling banyak digunakan adalah model continuous feeding, di mana pengisian bahan organiknya dilakukan secara kontinu setiap hari. Besar kecilnya digester tergantung pada kotoran ternak yang dihasilkan dan banyaknya biogas yang diinginkan. Lahan yang diperlukan sekitar luasnya 16 meter persegi. Untuk membuat digester diperlukan bahan bangunan seperti pasir, semen, batu kali, batu koral, bata merah, besi konstruksi, cat, dan pipa paralon. Lokasi yang akan dibangun sebaiknya dekat dengan kandang, sehingga kotoran ternak dapat langsung disalurkan ke dalam digester. Di samping digester harus dibangun juga penampung sutge atau lumpur, di mana sutge tersebut nantinya dapat dipisahkan dan dijadikan pupuk organik padat dan juga pupuk organik cair. Karakteristik mikroorganisme dalam fermentasi bahan organik yaitu ada 4. Yang pertama yaitu hidrolitik, kemudian ada H2 producing acetogen, kemudian ada homocetogen, dan yang keempat ada metanogen. Hidrolitik mikroorganisme yaitu Clostridium thermocelum dengan nutrisi heterotrof. Yang kedua yaitu H2 producing acetogen. Mikroorganismenya yaitu S. isolate dengan nutrisi heterotrof. Kemudian yang ketiga yaitu ada homocetogen dengan mikroorganisme Acetobacter woodi. Dan yang keempat yaitu ada metanogen, mikroorganisme Methanobacter thermoautotropicum. Dan yang kedua yaitu Methanosarcina bakteri dengan nutrisi mikrotop. Proses pembuatan biogas. Yang pertama yaitu mencampur kotoran sapi dengan air sampai terbentuk lumpur dengan perbandingan 1:1 pada bak penampung sementara. Bentuk lumpur akan mempermudahkan pemasukan ke dalam digester. Kemudian tahap yang kedua yaitu mengalirkan lumpur ke dalam digester melalui lubang pemasukan. Pada pengisian pertama, keran gas yang ada di atas digester dibuka agar pemasukan lebih mudah dan udara yang ada di dalam digester terdesak keluar. Pada pengisian pertama ini dibutuhkan lumpur kotoran sapi dalam jumlah yang banyak sehingga digester penuh. Kemudian langkah yang ketiga yaitu melakukan penambahan starter atau banyak dijual di pasaran sebanyak 1 liter dan isi rumen segar dari rumah potong hewan. Sebanyak 5 karung untuk kapasitas digester 3,5 sampai 5,0 meter persegi. Setelah digester penuh, keran gas ditutup supaya terjadi proses fermentasi. Kemudian langkah yang keempat yaitu membuang gas yang pertama dihasilkan pada hari ke-1 sampai ke-8 karena yang terbentuk adalah gas karbon dioksida. Sedangkan pada hari ke-10 sampai hari ke-14 baru terbentuk gas metan dan karbon dioksida mulai menurun. Pada komposisi gas metan 54% dan karbon dioksida 27%, maka biogas akan menyala. Kemudian tahap yang kelima yaitu pada hari ke-14, gas yang terbentuk dapat digunakan untuk menyalakan api pada kompor gas atau kebutuhan lainnya. Mulai hari ke-14 ini, kita sudah bisa menghasilkan energi biogas yang selalu terbarukan. Biogas ini tidak berbau seperti bau kotoran sapi. Selanjutnya, digester terus diisi lumpur kotoran sapi secara kontinu sehingga dihasilkan biogas yang optimal. Pemanfaatan biogas. Yang pertama yaitu sebagai sumber bahan bakar yang digunakan untuk beberapa keperluan rumah tangga. Kemudian yang kedua yaitu menghasilkan pupuk dari sutge yang dihasilkan. Yang ketiga yaitu sebagai sarana penanganan limbah untuk mengatasi masalah pencemaran lingkungan. Dan yang keempat yaitu menghasilkan makanan ternak dari residu yang dihasilkan dalam sistem biogas. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik teman-teman, kita langsung melanjutkan ke penjelasan mikrobiologi peternakan selanjutnya, yaitu terkait dengan keuntungan atau manfaat penggunaan mikroorganisme dalam bidang peternakan. Baik, kita langsung ke pembahasannya pertama, yaitu BAL atau bakteri asam laktat sebagai penghambat pertumbuhan mikroba berbahaya. Baik,
Pemanfaat mikroba tertentu dalam hal ini adalah pemanfaatan mikroba PAL atau bakteri asam laktat akan menghambat pertumbuhan atau perkembangan mikroba berbahaya yang mengancam hewan ternak. Nah, hal ini bisa terjadi sebab pada dasarnya bakteri asam laktat ini merupakan bakteri yang memang sudah ada di dalam saluran pencernaan hewan. Jadi bakteri asam laktat ini juga mempunyai kemampuan menghasilkan senyawa penghambat yang berbeda seperti bakteriosin, asam laktat, hidrogen peroksida, dan karbon dioksida. Dengan kemampuan menghasilkan senyawa penghambat ini, hal ini menyebabkan bakteri asam laktat dapat menghambat mikroba yang berbahaya untuk hewan tersebut. Baik, kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu BAL atau bakteri asam laktat meningkatkan kecernaan nutrisi. Nah, bakteri asam laktat ini dapat meningkatkan kecernaan nutrisi. Baik, alasannya karena aktivitas fermentatif yang tinggi dari bakteri tersebut juga secara langsung dapat memanipulasi atau memodifikasi ekosistem mikroba dalam saluran pencernaannya dengan membantu asimilasi dari nutrisi melalui aktivitas dari imunisasi atau imunitas hewan tersebut. Baik, kita masuk ke poin ketiga, yaitu penurunan tingkat kematian pada hewan ternak. Kemudian pada penjelasan pada subbab sebelumnya terkait pemberian probiotik jenis Lactobacillus acidophilus pada pakan ternak, ya, itu bermanfaat untuk meningkatkan pertambahan berat badan sapi dan efisiensi makanan. Tentu hal ini akan berdampak pada penurunan tingkat kematian pada hewan tersebut karena pemberian probiotik yang tepat. Nah, ya teman-teman, kita masuk ke poin yang keempat, yaitu probiotik bio-CAS meningkatkan efisiensi pencernaan ternak. Sebelumnya probiotik bio-CAS ini sudah dijelaskan pada subtema sebelumnya. Probiotik bio-CAS ini berfungsi untuk meningkatkan efisiensi pencernaan ternak seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya pada bahwa bio-CAS terdiri dari bakteri genus Ruminococcus, Bacteroides, Lactobacillus, dan genus jamur fermentatif yang fungsinya untuk merombak bahan-bahan organik kompleks menjadi bahan organik sederhana sehingga bahan organik tersebut lebih mudah dicerna oleh enzim pencernaan. Kita lanjut ke poin selanjutnya, yaitu poin kelima, yaitu probiotik Aspergillus niger meningkatkan berat badan ternak dan penghematan pakan. Nah, mengapa hal ini bisa terjadi? Pemberian probiotik dengan jenis Aspergillus niger ini diketahui juga bermanfaat dalam meningkatkan berat badan ternak dan meningkatkan efisiensi atau penghematan pakan. Hal ini disebabkan karena Aspergillus niger atau yaitu Aspergillus niger memicu peningkatan asam lemak terbang atau volatile fatty acid seperti asetat, asam butirat, dan asam propinat yang merupakan sumber energi bagi ternak, terutama ruminansia. Masuk pada poin ke-6, yaitu Saccharomyces cerevisiae, kemampuan mencerna serat kasar. Nah, ini juga termasuk keuntungan atau manfaat dari mikroba, teman-teman. Perlu diketahui bahwa Saccharomyces cerevisiae ini merupakan komponen dalam probiotik selanjutnya yang memiliki manfaat dalam mencerna serat kasar pada ternak ruminansia karena dapat memberikan efek positif terhadap produktivitas ternak. Karena mekanisme kerja dari Saccharomyces cerevisiae ini yakni secara fermentatif dengan mula-mula mensekresikan enzim alfa-galaktosidase dan beta-glukosidase menyerang ikatan senyawa sakarida untuk menguraikan senyawa oligosakarida atau yang terdiri dari fibrascosa, skiosa, dan rafinosa menjadi gula-gula sederhana disakarida dan monosakarida, dan kemungkinan melepaskan zat-zat nutrisi yang terikat oleh senyawa-senyawa sakarida sehingga terbuka bagi enzim pencernaan. Baik, kita masuk ke poin ke-7. Poin ke-7 yaitu Butyvibrio solvent atau bakteri rumen pencerna serat. Butyvibrio solvents merupakan bakteri rumen pencerna berbentuk batang dan gram positif. Nah, hasil fermentasi karbohidrat oleh Bvibrio solvent ini meliputi asetat,
kemudian format, laktat, butirat H, dan CO2 yang nantinya produk ini dimanfaatkan dalam proses pembuatan susu dalam bentuk asam linoleat. Jika susu ini mengandung asam linoleat yang terkonjugasi, dapat dipercaya menambah kekebalan tubuh dan mengurangi pertumbuhan tumor. Baik, mungkin seperti ini saja pembahasan terkait keuntungan atau manfaat yang didapatkan dari mikroorganisme dalam bidang peternakan. Untuk selanjutnya, saya persilakan kepada teman saya untuk menyampaikan penjelasan selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hadir Walidul Mubarak dengan NIM 207190066. Telah disampaikan oleh Mas Fahri tentang pengunggulan atau pemanfaatan penggunaan mikroorganisme dalam bidang peternakan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kerugian mikroorganisme dalam bidang peternakan. Nomor 1 ialah virus atau bakteri Bacillus anthracis atau radang limpa. Penyakit antraks ini atau radang limpa merupakan salah satu penyakit yang bersifat zoonosis. Antraks yang sering disebut dengan radang limpa menyerang hewan khususnya ruminansia, yaitu hewan sapi, kerbau, domba, kambing, dan babi. Dan juga menyerang hewan burung unta dan hewan-hewan menyusui lainnya. Infeksi pada hewan dapat berasal dari tanah yang tercemar organisme. Lalu organisme tersebut masuk tubuh hewan melalui luka dan terhirup bersama udara atau tertelan. Selanjutnya adalah kuman Pasteurella multocida atau penyebab penyakit ngorok. Penyakit ini merupakan penyakit menular terutama menyerang sapi dan kerbau. Penyakit biasanya berjalan akut. Angka kematian tinggi, terutama pada penderita yang telah memperlihatkan penyakit dengan jelas. Penyakit SE ini disebabkan oleh kuman penyakit ngorok ini disebabkan oleh kuman Pasteurella multocida. Kuman ini bersifat gram negatif non-motil Coccobacillus yang sensitif terhadap penisilin. Penularannya ialah infeksi berlangsung melalui saluran pernapasan dan pencernaan. Infeksi tersebut dapat terjadi karena salah satunya adalah pemberian pakan berkualitas rendah, kandang yang penuh dan berdesakan, dan juga kedinginan dan keadaan anemia dapat memicu terjadinya infeksi. Selanjutnya nomor 3 yaitu virus herpes viridae penyebab penyakit ingusan. Penyakit ingusan merupakan penyakit menular yang bersifat akut dan fatal pada sapi dan kerbau. Gejala yang sangat menyolok adalah keluarnya ingus yang hebat dari hidung disertai demam yang tinggi. Diperkirakan ingusan ini ditularkan oleh domba. Di Indonesia, kejadian yang terbanyak adalah pada sapi, bali, dan kerbau. Penyakit ingusan ini dapat menyerang ternak segala umur, namun kebanyakan yang terserang berumur 4-6 tahun. Jenis kelamin dan musim tidak mempengaruhi kejadian penyakit ini. Angka kematian akibat penyakit ingusan sangat tinggi, yaitu 95%. Selanjutnya ialah Protozoa Trypanosoma evansi. Penyakit ini merupakan penyakit parasit yang bersifat akut ataupun kronis. Kerugian yang ditimbulkan oleh penyakit ini adalah berupa penurunan berat badan, gangguan pertumbuhan, penurunan produksi susu, penurunan tenaga kerja, dan berakhir dengan kematian. Penyakit ini disebabkan oleh Protozoa Trypanosoma evansi
Parasit ini hidup dalam darah induk dan memperoleh glukosa, sehingga dapat menurunkan kadar glukosa darah induk semang. Oke, yang terakhir ialah skabies atau kudis. Skabies atau kudis ini adalah penyakit pada ternak yang dikenal oleh masyarakat petani dan juga peternak. Penyakit skabies dan atau kudis ini bersifat zoonosa, artinya dapat menular kepada manusia. Ternak yang terserang penyakit ini akan mengalami penurunan kondisi terutama berat badan, penurunan kualitas daging atau karkas, dan juga penurunan nilai kulit. Penyebab penyakit ini disebabkan oleh sejenis tungau. Pada sapi disebabkan oleh Coryoptes bovis, dan pada kambing disebabkan oleh Sauroptes ovis. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan dari kerugian mikroorganisme dalam bidang peternakan. Terima kasih, selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, selanjutnya adalah tantangan atau sesuatu yang dapat dikembangkan mikrobiologi peternakan di masa depan. Kebutuhan pangan asal ternak pasti akan terus meningkat seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk, pendapatan masyarakat dan kesadaran gizi, urbanisasi, serta terjadinya perubahan pola makan. Selain itu, dalam peternakan sendiri pasti terdapat berbagai tantangan dalam pengembangannya, misalnya adanya penyakit zoonosis, perubahan iklim, dan juga erosi genetik. Tantangan mikrobiologi peternakan antara lain adalah bagaimana perannya dalam peningkatan produktivitas ternak di tengah meningkatnya permintaan produk pangan hewani tersebut. Dalam hal ini, mikrobiologi peternakan harus dapat membantu sumber daya manusia dalam menjawab tantangan industrialisasi di bidang peternakan yang ramah lingkungan, berkelanjutan, dan juga menguntungkan. Demikian presentasi dari kelompok kami terkait mikrobiologi peternakan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.